Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriberku, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mengkritik ya daripada Kiai Daniel, di mana beliau ini selaku Rais Syuriah PCNU Kendal yang mengkritisi riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan judul Membongkar Kekeliruan Penelitian Ki Haji Imaduddin tentang Nasab Habaib. Nah, di dalam video ini setelah saya simak beberapa kali, saya memiliki 5 poin yang saya kritisi, juga saya ajukan pertanyaan kepada beliau gitu ya. Karena beliau ini dengan sangat bagus sekali menata kalimat di dalam menarasikan kritikan di dalam judul Membongkar Kekeliruan Penelitian Ki Haji Imaduddin tentang Nasab Habaib. Baik teman-teman, pada poin yang pertama tentang distorsi hijrahnya Ahmad bin Isa, di mana Kiai Daniel ini mengatakan bahwasanya ada sebagian peneliti ya yang mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa ini hijrah ke Indonesia. Nah, Indonesia ini kata beliau bisa bermakna India, bisa bermakna Pakistan, juga bisa bermakna Indonesia. Karena setelah adanya penjajahan Belanda, wilayah kesatuan Republik Indonesia itu bernama Hindia Belanda. Nah, di sini yang ditarik oleh teman-teman yang mengkritik nasabnya Ba'alwi, bahwasanya Ahmad bin Isa ini tidak hijrah ke Yaman, tapi hijrahnya ke Indonesia gitu ya. Sehingga yang di Yaman itu bukan nuturiahnya Nabi itu. Nah, kemudian kata Kiai Daniel ini, padahal yang benar itu adalah Ahmad bin Isa itu hijrahnya ke Yaman. Karena setelah adalah penelitian, yang hijrah dari Basrah ke Indonesia itu bukan Ahmad bin Isa, tapi cucunya. Nah, ini yang saya mau kritisi teman-teman ya. Dapat informasi, dapat referensi dari mana Kiai Daniel ini mengatakan bahwasanya yang hijrah ke Indonesia dari Basrah itu bukan Ahmad bin Isa, akan tetapi cucunya Ahmad bin Isa. Padahal ya, di dalam kitab Al-Mawruth At-Tarikhi Al-Iraqi ya, wal khas bi'ailati Ali Al-Qabiji Al-Husainiyah An-Najfiyah, yang mana nasabnya itu tersambung secara sahih kepada Ali bin Ahmad bin Isa. Nah, di sini kita kembali mengingat bahwasanya ya, di dalam kitabnya Fakhruddin Ar-Razi yang kita kenal dengan nama Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di situ disebutkan bahwasanya anak Ahmad bin Isa itu ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, di sini nasabnya keluarga Al-Qabiji ini bersambung kepada Ali ya, salah satu putra daripada Ahmad bin Isa yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis oleh Al-Fakhrur Razi ya, di mana di dalam kitab Al-Mawruth At-Tarikhi Al-Iraqi tadi itu keluarga Al-Qabiji menyebutkan ya bahwasanya Ahmad bin Isa itu sungguh telah berhijrah dari Baghdad ila Indonesia ya pada tahun 313 gitu ya. Nah, juga dari kitab Ansabil Asyair Al-Arabiyah fi Najfil Ashraf lin Naji wa Da'ati Syarish ya. Nah, jadi yang hijrah dari Basrah ke Yaman itu
adalah Ahmad bin Isa menurut keturunan daripada Ali, putra daripada Ahmad yang dikenal dengan nama keluarga Al-Qabiji. Jadi dari mana Kiai Daniel itu mengatakan bahwasanya yang hijrah dari Basrah ke Indunus itu adalah cucunya Ahmad bin Isa, sementara Ahmad bin Isa itu betul memang hijrah dari Basrah ke Yaman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya gitu loh. Kemudian ya, yang menolak nasabnya Habaib ini adalah kaum Khawarij. Nah, ini juga sumbernya dari mana gitu loh. Karena tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwasanya kaum Khawarij itu pernah menolak ya silsilah nasabnya Ahmad bin Isa kepada Sayyidina Husain ya. Akan tetapi ya, para ulama Yaman, penduduk kota Yaman itu meragukan pernyataan daripada Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa gitu loh. Bukan Ahmad bin Isanya yang diragukan dan bukan Khawarij yang meragukan. Itu kritikan saya. Karena jelas ya, di dalam penjelasan kitab Syajarah Al-Kubra yang pernah dibaca oleh Habib Ali Zainal Abidin Asgaf ya, ketua daripada Naqabatul Ashraf Al-Kubra NAA di Kalibata, itu mengatakan bahwasanya ada salah seorang cucu daripada Ahmad bin Isa ya, yang bernama Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Berarti Salim ini putranya Basri, Basri ini putranya Ubaidillah, Ubaidillah ini putranya Ahmad bin Isa. Nah, berarti Basri ini adalah cicitnya ya. Itulah yang ditugaskan untuk pergi ke Irak. Ditugaskan untuk pergi ke Irak meminta pengakuan dari para nakib-nakib di Irak bahwasanya Ubaidillah itu betul-betul putra daripada Ahmad bin Isa yang hijrah dari Basrah ke Yaman. Nah, kemudian setelah itu mendapatkan pengakuan dari Irak, dan para ulama pakar nasab di Irak itu kemudian juga diminta oleh Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ketika nanti musim haji diminta menjelaskan kepada para ulama dari Hadramut Yaman bahwasanya Ubaidillah itu betul memang keluarga Ahmad bin Isa dari Irak gitu ya. Nah, jadi ini yang distorsi dengan penjelasan daripada Kiai Daniel. Distorsinya bukan saya, tapi penjelasan Kiai Daniel ini tidak sesuai dengan kitabnya Bani Alawi sendiri yang pernah dijelaskan oleh Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubra. Begitu juga ya yang pernah dijelaskan oleh Habib Taufik bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Asgaf, ketua Rabithah Alawiyyin, di mana beliau juga membaca kitab yang sama, beliau juga menceritakan yang sama seperti apa yang diceritakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, ketua NAA yang barusan saya sebutkan. Nah, kemudian poin yang ketiga ya, pertemuan di Mina kelompok Khawarij dan Bani Alawi dari Yaman dan Bani Alawi dari Irak disaksikan para nakib dari dan disepakati nasabnya sambung ke Nabi, dan pengakuan itu dilestarikan. Maksudnya dilestarikan ini dibukukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, penjelasan Kiai Daniel ini bahwasanya pertemuan para orang-orang Khawarij dengan Bani Alawi dari Yaman dan Bani Alawi dari Irak di Mina, kemudian mendapatkan persaksian Bani Alawi dari Yaman daripada Bani Alawi di Irak tentang keabsahan nasabnya kepada Rasulullah melalui Ahmad bin Isa,
itu kemudian dibukukan. Nah, pertanyaan saya ya, ulama Irak atau nakib Irak atau ulama pakar nasab di Irak, siapa yang mencatat itu dan apa nama kitabnya? Nah, kemudian kalau itu dilangsungkan pertemuan itu di Mina dan saat itu adalah musim haji, maka di situ pasti akan banyak para nakib-nakib, bukan hanya dari keluarga Al-Husaini tapi juga dari keluarga Al-Hasani. Nah, kitab mana yang juga mencatat peristiwa itu dari keluarga Bani Al-Hasani? Ya, karena kita untuk memvalidasi satu data itu tidak boleh satu pihak, tidak boleh secara internal, tapi juga harus internal dan didukung oleh eksternal, begitu. Kemudian yang keempat ya, pamannya Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Faqih Muqaddam yang bernama Alawi Amil Faqih. Nah, di sini saya koreksi lagi bahwasanya pamannya Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu bukan bernama Alawi, tapi bernama Alwi ya, yang digelari dengan Amil Faqih ya. Itu datang ke Indonesia katanya. Jadi pamannya Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam yang bernama Alwi Amil Faqih itu datang ke Indonesia dan melahirkan Wali Songo. Nah, ini kesalahan fatal, karena tidak satu pun kitab dari Bani Alawi yang mencatat ini. Yang benar, yang tercatat di kitabnya Bani Alawi seperti contoh misalkan Asy-Syamsul Dzahirah, juga Khidmatul Ashirah ya, juga Syajarah Al-Kubra yang pernah dibacakan oleh Habib Ali dari NAA tadi, bahwasanya Alwi Amil Faqih ini punya anak yang bernama Abdul Malik. Kemudian Abdul Malik ini hijrah ke India, kemudian menikahi putri Raja Nazirabad India dan punya anak Abdullah. Nah, Abdullah ini kemudian diberi gelar Azmat Khan yang nanti punya anak Ahmad Shah Jalal, kemudian punya anak Jumadil Kubra ya, kemudian punya anak Ibrahim As-Samarkandi, kemudian melahirkan Wali Songo. Nah, itu yang ada di kitab Syamsul Dzahirah gitu loh. Nah, jadi tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kiai Daniel bahwasanya Alwi Amil Faqih sendirilah yang datang ke Indonesia dan melahirkan Wali Songo. Yang datang ke Indonesia itu bukan Alwi Amil Faqih ya, juga bukan putranya Abdul Malik, juga bukan putranya Abdullah. Tapi yang datang ke Indonesia itu menurut kitabnya Bani Alawi sendiri. Dalam hal ini saya ambil satu saja, misalkan Syamsul Dzahirah karya daripada Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur ya, itu adalah Ibrahim As-Samarkandi yang ke Indonesia gitu. Nah, satu lagi kesalahan daripada Kiai Daniel. Kemudian poin yang kelima dan yang terakhir ini ya, yang dari Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam itu kemudian mencatat silsilah nasabnya di Robitoh Alawiyah gitu ya. Dan yang dari Alwi Amil Faqih, maksudnya keluarga Wali Songo, ini punya nakobah sendiri. Dan ini yang diadu domba juga dengan NU. Nah, ini kesalahan fatal sekali. Ini pemelintiran sejarah. Karena Robitoh Alawiyah itu berdiri pada tahun 1928, di mana Robitoh Alawiyah ini menjadi induk organisasi perkumpulan orang-orang imigran Yaman yang ada di Indonesia. Kemudian di dalamnya itu bergerak di bidang pendidikan dan sosial keagamaan, dan tidak fokus kepada pencatatan silsilah, belum gitu loh. Nah, kemudian ya pada tahun 1932 ya, pada tanggal 10 Maret Robitoh Alawiyah itu dengan resmi membentuk Maktab Daimi, yaitu lembaga otonom yang bertugas memelihara sejarah dan silsilah keturunan Rasulullah SAW.
Artinya yang dicatat di Maktab Daimi itu ya, itu adalah seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dari Alwi Amil Faqih, atau bukan hanya dari Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Daniel tadi. Dan Rabithah Alawiyah itu didirikan ya bukan untuk mencatat nasab, tapi untuk menjadi induk organisasi orang-orang imigran Yaman yang ada di Indonesia di zaman Belanda. Nah, begitu ya kira-kira ya. Dan lagi bahwasanya yang dicatat di Rabithah Alawiyah itu bukan hanya keturunan Muhammad bin Ali, tapi juga keturunan daripada Alwi Amil Faqih. Seperti contoh ya, bin Smith, Al-Haddad itu dari Alwi Amil Faqih, bukan dari Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam gitu loh. Jadi tidak benar pernyataan daripada Kiai Daniel bahwasanya Rabithah Alawiyah itu hanya menulis silsilah nasab keturunan Muhammad bin Ali saja. Adapun Alwi Amil Faqih itu punya nakobah sendiri, itu nggak benar gitu loh. Nah, kemudian mengadu domba antara nakobah Wali Songo dengan Rabithah Alawiyah dan juga dengan NU. Lah ini pernyataan dari mana gitu loh. Sampian itu datanya dari mana? Penelitiannya sejak kapan? Referensinya dari siapa? Mohon maaf, sampian ini adalah seorang kiai dan juga duduk di kursi Rois Syuriah PCNU Kendal. Jangan sembarangan berbicara. Gitu loh. Jadi ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya Kiai Daniel ini kurang teliti dan kurang mencermati. Banyak sekali distorsi sejarahnya yang tidak sesuai dengan kitab, bahkan yang dia baca sendiri, yang katanya dari jalur Ba'alawi gitu loh. Nah, mudah-mudahan video ini sampai kepada Kiai Daniel gitu loh. Itu karena saya juga sama-sama pengurus NU juga gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.